Banyak manusia zaman sekarang mencampurkan filosofi dengan agama, dan pada akhirnya banyak yang bertentangan dan mengakibatkan perpecahan. Tapi apa itu filosofi? Apa itu agama? Kenapa kita membutuhkan filosofi atau agama? Kenapa kita nggak hidup seperti biasa saja, tanpa panduan? Apakah kita bisa sebagai manusia hidup tanpa peraturan? Filosofi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau kecintaan, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan atau cinta terhadap pengetahuan. Filsafat melibatkan penggunaan logika, argumen rasional, dan pemikiran kritis untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan mencari jawaban yang masuk akal. Filsuf melakukan analisis konseptual, merumuskan teori-teori, dan mengajukan argumen-argumen dalam upaya untuk memahami alam semesta, manusia, hubungan antara keduanya, serta isu-isu lain seperti etika, politik, dan metafisika. Filsafat tidak hanya berkutat pada pemikiran abstrak, tapi juga berusaha untuk memahami implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat bertujuan untuk memperluas pemahaman kita tentang dunia, memberikan kerangka berpikir yang lebih dalam, dan membantu kita mempertanyakan dan mencari makna dalam pengalaman kita sebagai manusia. Tapi, bagaimana awal sejarah filsafat itu? Filsafat dimulai di Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi. Para filsuf prasokratik seperti Thales, Heraclitus, dan Parmenides memperkenalkan gagasan-gagasan baru tentang asal mula dunia, alam semesta, dan substansi dasar dari segala sesuatu. Mereka berusaha mencari penjelasan yang rasional dan alamiah tentang dunia, melepaskan diri dari mitos dan keyakinan tradisional. Namun, pemikiran filsafat yang lebih sistematis dan diperinci muncul dengan Socrates pada abad ke-5 sebelum Masehi. Socrates dikenal dengan metode dialektikanya, di mana dia berdialog dengan orang lain untuk mencari kebenaran melalui pertanyaan dan diskusi. Dia juga menekankan pentingnya pengenalan diri dan etika dalam kehidupan manusia. Setelah Socrates, Plato menjadi salah satu tokoh filsafat yang paling berpengaruh. Dia adalah murid dari Socrates dan pendiri akademi di Athena. Karyanya yang paling terkenal, Republik, membahas tentang negara ideal dan teori-teori ide-ide. Plato juga mengembangkan konsep realitas dualistik antara dunia yang tampak dan dunia ide yang abadi dan sempurna. Aristoteles, seorang murid Plato, juga berperan penting dalam filsafat. Dia merupakan pendiri logika formal dan filsafat alam. Aristoteles mengembangkan sistem pemikiran yang mencakup berbagai bidang seperti metafisika, etika, politik, dan ilmu alam. Sejak masa itu, filsafat terus berkembang di berbagai budaya dan peradaban di seluruh dunia. Filsafat Timur seperti filsafat India, Cina, dan Jepang juga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang signifikan. Di dunia Barat, filsafat terus berkembang dan panjang lebar, melibatkan aliran dan pemikir-pemikir penting seperti René Descartes, John Locke, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, dan banyak lagi. Sejak awal mula filsafat, disiplin ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ilmu pengetahuan, agama, politik, dan etika. Meskipun pemikiran filosofis terus berubah dan berevolusi seiring waktu, filsafat tetap menjadi upaya manusia untuk memahami dan mengatasi pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan dunia di sekitarnya. Itulah sebagian dari filosofi. Mari kita masuk ke agama. Agama adalah sistem keyakinan, praktik, nilai, dan ritual yang melibatkan hubungan manusia dengan hal-hal yang dianggap suci, ilahi, atau transenden. Ini melibatkan keyakinan tentang usul-usul, tujuan, dan makna kehidupan serta hubungan manusia dengan kekuatan atau entitas yang lebih besar, seperti Tuhan, dewa-dewi, roh, dan kekuatan kosmik.
Tidak ada yang mengetahui kapan terciptanya agama ini, tapi menurut pakar, agama tertua di dunia ini adalah Hindu. Hindu sudah ada sejak 4000 sebelum Masehi, hingga sekarang. Tapi, kita tidak membahas itu karena saya sebagai umat Islam percaya bahwa Islam adalah agama pertama yang dibawa ke bumi. Dibawa oleh manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan sebagaimana kita tahu bahwa tidak ada istilah agama pada zaman dahulu. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hanya memiliki satu kepercayaan, yaitu hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain aspek kepercayaan, agama juga melibatkan praktik keagamaan seperti berdoa, meditasi, ibadah, ritual, dan perayaan keagamaan. Praktik-praktik ini bertujuan untuk menghubungkan individu dengan kekuatan yang dianggap suci atau transenden, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, agama sering memainkan peran dalam membangun komunitas dan menyediakan struktur sosial seperti gereja, kuil, masjid, atau tempat ibadah lainnya. Menjadi tempat berkumpulnya para penganut agama untuk beribadah, berbagi kepercayaan, dan memperkuat ikatan sosial. Agama juga dapat memberikan pemaknaan dan kenyamanan dalam menghadapi penderitaan, ketidakpastian, kematian, dan peristiwa signifikan dalam kehidupan. Agama juga dapat memberikan penghiburan, harapan, dan rasa tujuan dalam situasi-situasi sulit. Pentingnya dicatat bahwa agama memiliki perbedaan yang signifikan antara satu dengan yang lainnya, baik itu dalam keyakinan, praktik, dan nilai-nilai yang dianut. Setiap agama memiliki warisan budaya, sejarah, dan tradisi yang unik yang membentuk identitas dan pengalaman spiritual umatnya. Pada intinya, dari kedua itu memiliki kepercayaan masing-masing. Filsafat bersifat menjalani kehidupan dunia nyata dengan akal dan logika sendiri. Tentunya dengan ilmu yang mereka pelajari bagaimana manusia yang lebih baik tanpa membawa konteks ketuhanan. Agama yang bersifat mempercayai ketuhanan, adanya kekuatan yang luar biasa yang mengontrol dunia ini dari awal sampai akhir, serta memberikan panduan cara hidup kepada manusia tentang bagaimana hidup di dunia ini dengan baik, sehingga mendapatkan ending yang namanya surga. Setelah kita mengetahui apa perbedaan filsafat dan agama, kenapa dua hal tersebut tidak bisa disatukan? Apa resikonya kalau dua itu disatukan? Memang ada yang sudah mencampurkan agama dengan filsafat. Saya pribadi, walaupun ilmu saya sangat kecil, tapi mengerti bagaimana kita hidup sesuai dengan pedoman Al-Quran, dan menurut saya, filsafat dan agama ini tidak cocok disatukan. Kenapa? Segala hal yang diciptakan oleh manusia itu tidak ada yang 100% sempurna. Karena sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di filsafat adanya perbedaan tafsir terhadap satu kata oleh beberapa orang. Apalagi perbedaan tafsir kalimat, yang dimana tidak ditemukan poinnya. Dan pada akhirnya berujung debat yang sangat panjang tanpa solusi. Berbeda dengan agama, terutama bagi saya pribadi sebagai orang Islam, panduan yang udah sangat jelas, titik poin yang ketemu. Memang pasti ada yang salah tafsir maupun perbedaan pendapat yang bisa menyebabkan debat panjang. Tapi menurut saya pribadi, orang yang mengerti cara belajar Islam dengan benar dan tidak menemukan hal tersebut, yaitu kekeliruan dalam penerjemahan tafsir. Ingat, ada filosofi di dalam agama, tapi tidak ada agama di dalam filosofi. Di balik itu, ada sebuah filsafat yang tingkat kecocokannya dengan agama sangat tinggi. Bahkan saya pun terkagum dengan filsafat seperti ini. Namanya adalah